Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, anak-anak yang sangat Bapak cintai dan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan pembelajaran online pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada hari ini siapa saja yang tidak masuk? Nah, kalau nanti absennya kalau tidak masuk silakan diisi dengan jujur. Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas materi apa? Apakah ada yang masih ingat? Nah, kita kemarin membahas materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya dengan membahas materi akhlak terpuji pada diri sendiri, meliputi tawakal, ikhtiar, syukur, sabar, dan qanaah. Baik, sebelumnya apakah kalian semua ada yang sudah mengetahui apakah itu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah? Nah, kalau belum tahu, mari kita di sini membahas bersama-sama agar semua bisa menjadi paham. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas materi akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu meliputi tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Materi pertama, yaitu tawakal. Secara bahasa, tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu wakala atau wakil, atau artinya adalah menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan. Nah, tawakal yaitu sebuah perbuatan di mana kita mewakilkan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita. Kita mempercayakan, menyerahkan dan mewakilkan apa yang sudah kita usahakan kepada Allah. Nah, dalam bertawakal hendaknya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dituangkan dan diperintahkan oleh Allah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 23. Bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. Nah, ayat ini menerangkan bahwa sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal dapat kita capai dengan berbagai cara, yaitu diantaranya 1. Kita harus yakin bahwa
Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya penguasa dalam alam semesta ini. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana keutamaan sikap tawakal. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa manusia itu hanya mempunyai kekurangan dan segala kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mencontohkan salah satu perilaku tawakal yang sudah Bapak bacakan pada ayat tadi. Yang ayat itu menerangkan di mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada dalam mara bahaya, di mana beliau sedang melawan Raja Namrud. Beliau ketika akan dibakar, beliau membaca doa, yaitu doanya adalah Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya, hai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim bisa selamat karena apa? Bukan hanya karena ditolong oleh Allah, tapi Nabi Ibrahim juga sudah berusaha, yaitu dengan berdoa kepada Allah seperti yang saya bacakan tadi. Kita dapat meniru perilaku tadi, yaitu setelah kita melakukan sebuah usaha, kita harus selalu berdoa kepada Allah dan menyerahkannya. Yang penting kita usaha dulu, masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah materi tentang sebelumnya maaf. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini adalah salah satu video tentang tawakal. Mari kita simak bersama-sama. Tangan wajib bekerja, kaki harus tetap melangkah, otak harus terus berpikir. Namun hati harus bersandar dan menyerah hanya kepada Allah yang Maha Bijak dan Maha menentukan segalanya. Dengan tawakal, Musa membelah lautan. Dengan tawakal, Maryam yang tengah hamil tua bisa mendapatkan kurma-kurma segar yang berjatuhan. Dengan tawakal, Rasul tercinta selamat dalam hijrahnya. Namun Musa tetap harus memukulkan tongkatnya. Maryam diperintahkan untuk menggoyang pangkal kurma yang besar. Dan baginda Rasul tetap harus berjalan untuk hijrah. Inilah hakikat tawakal. Raga wajib berupaya, namun hati dan jiwa tetap bertumpu pada Allah yang Maha Kuasa. Para ulama mendefinisikan tawakal sebagai berikut. Tawakal adalah kejujuran dan ketulusan hati dalam bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya meraih manfaat dan menolak mudarat dengan mengupayakan sebab-sebab yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telegram channel Kristal Iman. Ya, jadi itu tadi merupakan video tentang tawakal. Semoga anak-anak semua bisa memahami. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, nanti setelah pembelajaran di akhir kita akan berdiskusi bersama membahas yang sudah kita bahas pada hari ini. Materi yang selanjutnya adalah ikhtiar. Apakah anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu ikhtiar? Nah, ikhtiar secara bahasa artinya adalah memilih. Secara istilah sendiri, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan
apalagi lari dari kenyataan. Singkatnya, ikhtiar merupakan usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Allah mendefinisikan ikhtiar dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Bahwasanya Allah itu selalu menurunkan rezeki untuk umatnya. Namun, apabila umatnya tidak mau mencari rezeki itu, maka umatnya juga tidak akan mendapatkan rezeki itu. Nah, contohnya gini, misalkan di dalam kelas ini, si Firman ini ingin mendapatkan ranking 1, tapi Firman tidak pernah belajar. Nah, apakah itu dinamakan ikhtiar? Tentunya bukan. Ikhtiar itu apabila Firman menginginkan untuk mendapatkan peringkat pertama dan Firman belajar dengan sangat giat. Nah, pada saat ujian dan sudah dinilai, Firman mendapatkan peringkat pertama. Itulah hakikat dari ikhtiar, usaha seorang hamba untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Baik. Materi selanjutnya adalah sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro, yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari istilah sendiri, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Ya, singkatnya, sabar merupakan suatu kekuatan atau daya positif yang mendorong jiwa seseorang untuk menunaikan suatu kewajiban. Jadi singkatnya gini, dari tadi kita sudah membahas tawakal, ikhtiar. Tawakal sendiri kita mewakilkan apa yang sudah kita usahakan kepada Allah. Lalu ikhtiar, usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kali ini adalah sabar. Di mana ini adalah rangkaian dari proses yang tadi. Setelah kita sudah berusaha dengan ikhtiar dan kita sudah berserah diri kepada Allah dengan tawakal. Nah, sambil menunggu apa yang telah ditetapkan oleh Allah turun kepada kita, kita harus bersikap sabar. Nah, ini dituangkan oleh Allah dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah kalian karena Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Allah itu sangat mencintai apabila memiliki hamba yang bersabar dan tidak gerusa-gerusu. Apabila ia sudah berusaha tapi belum mendapatkan apa yang dia inginkan, kalau dia sabar, maka Allah akan mencintainya. Oke. Dan sesungguhnya orang yang bersabar akan senantiasa dilimpahkan berkah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang bersabar tidaklah mengetahuinya. Hal itu akan diketahui bila apa yang dia inginkan sudah terwujud. Baik. Selanjutnya adalah materi tentang syukur. Nah, ini rangkaian yang keempat. Tawakal, ikhtiar, sabar, terus selanjutnya adalah syukur. Syukur merupakan bentuk refleksi dari sifat tawakal. Secara istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, syukur merupakan suatu perbuatan untuk menerima dan mensyukuri
atau tidak pernah protes atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita telah berusaha, kita juga telah berserah diri kepada Allah, kita sudah sabar. Nah, apapun yang diberikan kepada Allah kepada kita atas usaha kita, kita harus senantiasa mensyukurinya. Nah, hal ini dituangkan oleh Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi, apabila kita selalu bersyukur dan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah berjanji untuk menambahkan nikmat kepada kita. Melalui jalan apa? Yaitu melalui rezeki min haitsu la yahtasib, melalui rezeki di jalan yang tidak terduga-duga. Jadi apabila kita sudah sangat sabar, syukur dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita melalui jalan yang tidak terduga atau kejutan untuk kita. Berikut adalah contoh perbuatan, contoh video syukur. Mari kita menyimak bersama-sama. Sebentar. Alhamdulillah, hari ini aku nggak bangun kesiangan. Terima kasih ya Allah, dan terima kasih atas nikmat sehat yang telah Engkau berikan kepadaku hari ini. Dan ya Allah, mudahkanlah semua segala aktivitasku duniawianku hari ini. Amin. Wah, cerahnya hari ini. Nggak panas, nggak hujan, dan nggak mendung. Alhamdulillah. Makan dulu ah. Loh, uang yang aku pegang tadi mana? Kok nggak ada? Padahal aku lagi lapar banget. Tadi di rumah belum sarapan. Tapi uangnya hilang. Gimana ya? Aku nggak punya uang Ini merupakan lagi perilaku nih. sabar. Kakak transfer aku uang. Ya ampun, pas banget. Aku lagi butuh. Alhamdulillah. Ini adalah hikmah dari orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Baik, itu tadi merupakan salah satu contoh perilaku bersyukur. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah sendiri artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qanaah singkatnya adalah setelah kita merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah, bukan berarti kita hanya diam diri saja, karena sesungguhnya kebutuhan manusia itu sangat banyak. Kita harus tetap senantiasa berusaha.
yaitu kita harus semakin giat atas apa yang sudah kita terima. Kita akan menerima lebih dari apa yang sudah kita terima apabila kita berusaha lebih giat lagi. Nah, di antara beberapa contoh yang mencerminkan sifat qanaah adalah sebagai berikut. Pertama, menerima dengan ikhlas setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa bersifat berpikir positif, menerima ujian, cobaan, kegagalan, bahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keras dan tetap optimis dan tidak berlebih-lebihan, artinya membelanjakan harta sesuai kebutuhan saja. Nah, salah satu ciri yang menempel pada orang yang mempunyai sifat qanaah adalah dia tidak pernah memiliki sifat pesimis dalam hidupnya. Dia selalu optimis dan dia selalu percaya kepada Allah bahwa Allah akan selalu melindungi dia dan akan selalu mencukupi semua kebutuhannya asalkan dia tetap berusaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berjanji yang dituangkan dalam firman Allah surat Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walain adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rizki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin rezeki makhluknya. Kita tidak perlu takut. Misalkan kita sekolah di lembaga agama, pasti ada orang yang istilahnya membuli kita. Sekolah agama mau makan apa? Nah, cerminan dari sifat qanaah, pasti orang yang sekolah agama itu memiliki keyakinan bahwa Allah akan selalu menjamin rezekinya selama dia berusaha. Bahkan misalkan saja kita bayangkan, kalian tahu orang gila. Padahal orang gila itu tidak pernah bekerja, tapi dia tetap hidup. Bagaimana mungkin? Nah, itu adalah janji Allah yang dituangkan dalam Quran surat Ad-Hud ayat 6 tadi. Nah, baiklah. Ini tadi pembelajaran yang kita sudah lakukan bersama-sama. Bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Nah, untuk melengkapi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membentuk kelompok pada kalian. Ini ada 4 deret kelompok, ada 4 deret bangku. Nah, silakan berkelompok dengan deret masing-masing. Nah, tidak. Kita membentuk 5 kelompok di kelas ini. Nanti satu kelompok tawakal, satu kelompok ikhtiar, satu kelompok sabar, satu kelompok syukur, dan satu kelompok qanaah. Nah, tugas kalian adalah memberikan contoh perbuatan atau memberikan cerita dari kelompok kalian tentang hikmah atau rincian dari perilaku masing-masing tadi. Tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, kita akan membahas hasil kerja kalian pada pertemuan berikutnya. Sekarang, Bapak akhiri dulu pertemuan pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita menutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.